Siap. Halo semua iTeam di seluruh penjuru dunia. Kembali lagi sama gue Edge. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa indah. Sesuatu yang benar-benar jadi kebanggaan Indonesia, terutama saudara-saudara kita di Papua. Kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya burung cendrawasih kan? Burung yang saking indahnya sampai dijuluki burung surga atau bird of paradise. Wah, dari namanya aja udah kebayangkan gimana megahnya ciptaan Tuhan yang satu ini. Banyak dari kita mungkin cuma tahu kalau cendrawasih itu burung yang bulunya cantik banget. Tapi, percaya nggak? Di balik keindahannya itu, ada segudang fakta unik yang jarang banget orang tahu. Fakta-fakta yang bikin kita makin takjub dan makin sadar betapa kaya alam Indonesia. Gue sendiri pas riset buat video ini bener-bener dibikin melongo guys. Ternyata ada banyak banget rahasia yang disimpan sama burung surga ini. Dari jumlah jenisnya yang bikin kaget, sampai ritual-ritualnya yang super unik. Nah, di video kali ini, gue bakal ajak kalian semua buat menyelam lebih dalam, mengupas tuntas 7 fakta unik tentang burung cendrawasih yang jarang diketahui orang. Kita akan bongkar semua rahasianya, dari A sampai Z. Ini bukan cuma sekadar video informatif biasa, tapi ini adalah perjalanan kita buat lebih kenal, lebih menghargai, dan lebih cinta sama kekayaan alam kita sendiri. Jadi, siapin cemilan, duduk yang nyaman, dan jangan kedip, karena petualangan kita menjelajahi surga di bumi Papua dimulai sekarang. Let's go! Oke, fakta pertama yang bakal bikin kalian kaget. Banyak yang ngira burung cendrawasih itu ya, cuma satu jenis saja. Padahal, itu salah besar guys. Bayangin, ternyata ada lebih dari 40 spesies burung cendrawasih yang tersebar di alam liar. Gila kan? Banyak banget. Setiap spesies ini punya keunikan masing-masing yang bikin kita nggak berhenti berdecak kagum. Ada cendrawasih merah yang warnanya menyala kayak api, ada cendrawasih kuning kecil yang imut, sampai cendrawasih botak yang punya kulit kepala biru terang. Setiap jenisnya itu punya kombinasi warna, bentuk bulu, dan bahkan ukuran yang beda-beda banget. Ini bukan cuma sekadar variasi, tapi ini adalah mahakarya evolusi yang luar biasa. Ada yang bulunya menjuntai panjang kayak pita, ada yang bisa mekar kayak payung, ada juga yang punya antena di kepalanya. Jadi, kalau kalian bayangin cendrawasih, jangan cuma satu gambar aja di kepala. Bayangin ada 40 lebih versi berbeda dari burung surga ini, masing-masing dengan pesonanya sendiri-sendiri, menghiasi lebatnya hutan Papua. Ini baru fakta pertama aja udah sekeren ini kan? Nah, ngomongin soal surga, ternyata surga buat para cendrawasih ini lokasinya eksklusif banget guys. Fakta kedua, burung cendrawasih ini adalah hewan endemik. Apa itu endemik? Artinya, mereka cuma bisa ditemukan di satu wilayah tertentu di dunia, dan gak ada di tempat lain. Dan rumah satu-satunya bagi sebagian besar dari 40 lebih spesies cendrawasih ini adalah di Pulau Papua, atau yang sering disebut New Guinea, yang terbagi antara Indonesia dan Papua New Guinea, beserta beberapa pulau kecil di sekitarnya. Mereka nggak bakal kalian temukan terbang bebas di hutan Amazon, Afrika, atau bahkan di hutan Kalimantan sekalipun. Mereka adalah harta karun biologis yang hanya dimiliki oleh tanah Papua. Ini yang bikin cendrawasih jadi makin spesial dan berharga. Mereka adalah bukti nyata betapa unik dan kayanya ekosistem di ujung timur Indonesia. Mereka butuh hutan hujan tropis yang lebat, rimbun, dan masih perawan untuk bisa hidup dan berkembang biak. Jadi kalau kita merusak hutan Papua, kita sama aja kayak merusak satu-satunya istana surga yang dimiliki oleh burung-burung indah ini. Di dunia manusia, biasanya cewek yang lebih sering dandan dan pakai baju warna-warni kan? Nah, di dunia cendrawasih, keadaannya 180 derajat berbeda. Fakta ketiga, justru para pejantanlah yang punya penampilan paling cetar membahana. Burung cendrawasih jantan dianugerahi bulu-bulu yang super indah, panjang, dengan warna-warni yang kontras dan mencolok. Ada warna merah, kuning, hijau zamrud, biru, sampai ungu. Semua ada di tubuh si jantan. Mereka ini kayak supermodel di dunia hewan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simple, buat narik perhatian betina. Cendrawasih betina justru punya penampilan yang jauh lebih sederhana. Bulu mereka biasanya berwarna coklat kusam dan gak semenarik pasangannya. Ini adalah strategi alamiah. Si jantan harus tampil seganteng mungkin untuk membuktikan kalau dia punya gen yang bagus dan layak jadi ayah dari anak-anaknya.
Sementara si betina dengan warna sederhananya bisa berkamuflase dengan baik di sarang saat mengerami telur atau merawat anak, terhindar dari predator. Jadi semua kemewahan si jantan itu semata-mata untuk sebuah audisi cinta. Kalau penampilannya udah sekeren itu, cara deketin betinanya juga nggak boleh biasa aja dong. Nah, ini dia bagian paling gilanya guys. Fakta keempat, burung cendrawasih jantan punya ritual tarian kawin yang super unik dan teatrikal. Ini bukan sekadar goyang-goyang biasa, ini adalah sebuah pertunjukan seni yang kompleks. Setiap spesies punya koreografinya masing-masing yang udah diwariskan turun-temurun. Mereka bakal cari panggung khusus, biasanya di dahan pohon yang bersih, atau area di lantai hutan yang udah mereka bersihkan dari daun-daun. Setelah panggung siap, pertunjukan dimulai. Si jantan akan mulai memanggil betina dengan suara khasnya. Begitu ada betina yang mendekat, dia akan langsung mengubah dirinya. Bulu-bulu yang tadinya biasa aja, tiba-tiba dikembangkan, diubah bentuknya jadi kayak kipas raksasa, jubah, atau bahkan bentuk aneh yang sama sekali nggak kelihatan kayak burung lagi. Ada yang loncat-loncat, ada yang menggelengkan kepala dengan gerakan patah-patah, ada cendrawasih parotia yang membersihkan lantai hutan sebelum menari balet, sampai super bird of paradise yang berubah jadi bentuk wajah tersenyum berwarna hitam dan biru. Ini adalah dance battle paling epic untuk memenangkan hati sang pujaan. Kita dari tadi udah sering sebut burung surga atau bird of paradise kan? Nah, fakta kelima ini membahas dari mana sebenarnya julukan keren itu berasal. Ternyata ini ada ceritanya guys, dan udah ada dari zaman dulu banget. Ratusan tahun yang lalu, saat para penjelajah Eropa pertama kali datang ke Kepulauan Maluku, mereka diperlihatkan awetan kulit burung cendrawasih oleh para pedagang lokal. Uniknya, awetan ini dibuat tanpa kaki dan sayap. Jadi yang tersisa hanya tubuh dengan bulu-bulunya yang super indah. Melihat burung yang begitu cantik tanpa kaki, orang-orang Eropa zaman dulu langsung berfantasi. Mereka mengira burung ini nggak pernah turun ke tanah, dan terus-menerus terbang di angkasa, melayang di antara awan, dan hanya makan embun dari surga. Mereka percaya burung ini adalah utusan dari surga yang turun ke bumi. Karena itulah mereka menamainya Bird of Paradise atau burung surga. Meskipun kita sekarang tahu itu cuma mitos, julukan itu tetap melekat sampai sekarang, karena keindahan bulu cendrawasih memang seolah nggak berasal dari dunia ini. Keren banget kan ceritanya? Di balik semua keindahan dan keunikannya, ada satu fakta sedih yang harus kita tahu. Fakta keenam, burung cendrawasih saat ini menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Ironisnya, keindahan bulu mereka yang luar biasa justru jadi salah satu penyebab utama ancaman ini. Selama berabad-abad, bulu cendrawasih diburu untuk dijadikan hiasan topi wanita di Eropa pada abad ke-19, atau untuk hiasan upacara adat. Perburuan liar yang gak terkendali ini membuat populasi mereka menurun drastis. Selain perburuan, ada ancaman lain yang gak kalah berbahayanya, yaitu hilangnya habitat. Seperti yang kita bahas tadi, cendrawasih butuh hutan yang masih asli dan lebat untuk hidup. Sayangnya, pembukaan hutan untuk perkebunan, penebangan liar, dan tambangan membuat istana surga mereka semakin sempit dan rusak. Kalau rumahnya udah nggak ada, mereka mau tinggal di mana lagi? Ini adalah pengingat keras buat kita semua, bahwa keindahan yang kita kagumi ini bisa hilang selamanya kalau kita tidak bertindak untuk melindunginya. Ini tanggung jawab kita bersama. Fakta terakhir, dan ini sangat penting. Burung cendrawasih itu bukan cuma sekadar hewan guys. Bagi masyarakat Papua, burung ini punya makna yang jauh lebih dalam. Fakta ketujuh, cendrawasih adalah simbol budaya, identitas, dan kebanggaan tanah Papua. Burung ini sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat adat sejak zaman nenek moyang. Keindahan dan gerakannya menginspirasi banyak tarian tradisional, ukiran, motif kain tenun, hingga lagu-lagu daerah. Kalau kalian lihat hiasan kepala yang megah, yang dipakai oleh para kepala suku atau penari dalam upacara adat di Papua, seringkali itu menggunakan bulu cendrawasih. Meskipun sekarang banyak yang sudah beralih ke bulu tiruan untuk konservasi. Bagi mereka, cendrawasih melambangkan keindahan, keagungan, keberanian, dan hubungan spiritual dengan alam dan para leluhur.
Menjadikan cendrawasih sebagai maskot atau lambang bukan sekadar pilihan estetis, tapi itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap warisan budaya dan kekayaan alam yang mereka miliki. Cendrawasih adalah jiwa dari tanah Papua. Gimana guys? Luar biasa banget kan fakta-fakta tentang burung cendrawasih barusan. Dari puluhan jenisnya yang beragam, tarian kawinnya yang super epic, sampai statusnya sebagai simbol budaya Papua. Gua harap video ini nggak cuma nambah pengetahuan kalian, tapi juga nambah rasa cinta dan bangga kita sama kekayaan alam Indonesia. Burung cendrawasih adalah bukti nyata bahwa surga itu ada di bumi, dan surga itu ada di tanah air kita, di Papua. Mereka adalah permata yang harus kita jaga bersama-sama. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa keindahan ini nggak cuma jadi cerita di buku sejarah atau video YouTube. Kita semua punya peran. Mulai dari hal kecil seperti tidak membeli produk dari hewan langka, mendukung pariwisata yang ramah lingkungan, sampai menyebarkan kesadaran seperti yang lagi kita lakukan sekarang. Mari kita sama-sama bersuara untuk melindungi hutan Papua, rumah satu-satunya bagi cendrawasih. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma bisa lihat keindahan burung surga ini dari gambar. Seperti biasa, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Dukungan kalian berarti banget buat gua. Kalau kalian suka video ini dan merasa dapat sesuatu yang baru, jangan lupa buat tekan tombol like-nya. Tulis juga di kolom komentar, fakta mana yang paling bikin kalian takjub. Dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Gue Edge, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayah!